Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon juga untuk screen-nya dibuka. Saya sebagai penanya pertama tentu memohon waktu untuk pada seluruh peserta malam hari ini. Saya ingin bertanya bahwa ada suatu kisah ya, saya mengambil referensi juga yang sebelumnya mohon maaf ya bahwa di dalam Islam itu tentu banyak narasi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Islam bukan agama atau baru yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, ada suatu narasi juga yang saya temui, ya mohon maaf ya jika saya menyebutkan bahwa narasi itu juga dari salah satu kitab Yahudi, khususnya di kitab Kejadian 12 dan kitab Kejadian 13 tentang Nabi Ibrahim. Umat Islam melaksanakan haji di Baitullah tentu merupakan ibadah yang memiliki makna tentang bagaimana ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Tetapi hal yang sangat mengejutkan bagi kami Islam, ya di sisi lain orang Kristen mengatakan bahwa tidak ada kisah atau ajaran Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam kitab orang Kristen. Ya, sehingga itu saya ingin menanyakan langsung saja kepada ayat yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf, saya hanya menampilkan ayat-ayat yang ingin saya tanyakan pada malam hari ini, khususnya Kejadian 12 dan 13. Nabi Ibrahim ke tanah Negev ya, hingga sampai ke Betel. Di sini tentu ada beberapa hal yang ingin saya pertajam. Ini menyebutkan ke tanah Negev ya, sampai ke Betel. Ya, mohon teman-teman Kristen dijelaskan apa tujuan Nabi Ibrahim ke tanah Negev. Ya, karena di sini di ayat 12:1 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Ini artinya Nabi Abraham ini dipanggil dan diperintahkan ya untuk ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pun berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem ya, di pohon tembantrin. Intinya di sini kemudian Abraham ya pindah satu tempat ke tempat yang lain sebelah timur Betel. Dia pun berkemah di sana. Nah, di sini tentu Abraham bukan hanya sekedar piknik, tetapi dia di sana menghadap memanggil Tuhan. Waktu habis. Waktunya Ya, habis. mohon Erben jawab. Ya, pertanyaannya itu pertanyaannya ada di layar itu, nah. Pertanyaannya ada di layar. Makanya begini. Nah, kan jadi waktunya 1 menit Apa kurang tujuan Abraham? tadi. Bukan 1 menit kurang, jangan bernarasi dulu, bertanya apa adanya. Oh. Nah, Iya, masalahnya itu tidak ada namanya pertanyaan, itu narasi. Nggak ada. sekarang coba dijawab aja apa tujuan Abraham ke tanah Betel, ke Negeb hingga Betel. Oke. Ya, itu aja dulu. Iya. Ya, kita silakan Pak dari Pak Ya, Erben. Kristen, Pak Erben Pak Erben. menjawab. Di unmute nih saya nih. Dah. Nah, kalau di data itu kan tidak disebutkan untuk apa, tetapi kalau nanti kalian mau belajar ada namanya peta bulan sabit perjalanan Abraham itu. Kenapa Abraham berjalan begitu? Karena memang pada zaman itu kondisi orang masih seperti itu, bisa disebut apa kayak nomaden. Baru janji Tuhan kepada Abraham itu kan sebenarnya berkuasa di tanah Kanaan. Tetapi untuk mencapai tanah Kanaan itu ada banyak perjalanan-perjalanan yang harus dilalui Israel. Salah satu itu keturunannya harus menjadi budak dulu 400 tahun di Mesir. Itu sudah dijanjikan. Dan itu bagian dari proses untuk mencapai janji itu. Yang harus dipahami juga untuk apa Israel, Abraham dipanggil Tuhan. Sebenarnya dalam Yosua 24, Abraham itu dipanggil dari keluarga yang menyembah berhala sebenarnya pada dasarnya, tidak mengenal Tuhan. Kemudian Abraham dipanggil untuk satu tujuan. Itu ya ayat 12, pasal 12. Menjadi berkat bangsa-bangsa, menjadi bangsa yang besar, itulah panggilan dia. Tetapi untuk mencapai janji Tuhan itu, ada proses yang harus terjadi. Di dalam perjalanan Abraham bisa juga ada terjadi kadang kelaparan, sehingga pindah dari suatu tempat yang lain. Seperti itu. Oke, itu aja dulu. Silakan teman-teman nambahkan. Ya, Justin, Resen, silakan. Ya, jadi gini ya.
orang Kristen tuh selalu melihat perjanjian lama itu dari kacamata perjanjian baru. Itu harus ditegaskan. Terus saya juga mengkritisi Anda ketika bernarasi framing bahwa kitab Kejadian kitab suci Yahudi ya. Jadi itu menurut saya tidak bijak ketika Anda bertanya menyisipkan framing seperti itu, mendikotomikan antara kitab suci Yahudi dengan kitab suci Kristen. Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya juga orang Yahudi, bukan orang Arab. Lebih berhak mana? Ya, Anda tadi bertanya menjelaskan narasi Islam, seolah-olah kami tidak percaya dan sebagainya. Bukannya tidak percaya, memang tidak masuk akal kisah Ibrahim. Nah, narasimu itu berkontradiksi dengan kenyataan bahwa nabimu itu juga mengungkit-ungkit kisah tentang orang Yahudi, mengungkit kisah yang ada di kitab suci orang Yahudi. Jadi pertama itu ya, saya mengkritisi cara bertanya Anda dan pendekatan Anda dalam menarasikan sesuatu. Kedua, masuk penjelasan teknis substansi ini, tolong ditutup saja share screen-nya, ini menurut saya tidak penting. Tutup saja Pak. Ya, jadi di ayat 2, ayat 1 itu kata Ibrani eretz ya. Itu secara etimologis terkait dengan kata Kanaan ratson yang berarti keinginan yang teguh ya, atau kekeras kepalaan. Allah ya saat itu sedang mengatakan kepada Abram, maksudnya namanya masih Abram ya, dengan dua makna, tinggalkan negaramu, tetapi juga tinggalkan keinginanmu sendiri supaya bisa masuk dalam rencana Allah. Nah, Abram harus meninggalkan semuanya, termasuk ide-ide dan seterusnya apa yang dia sudah rencanakan dalam hidupnya. Masih ayat 1 ya, Allah sedang memanggil Abram bukan sekedar keluar dari keluarga dan kerabatnya. Dia memanggil Abram keluar dari penyembahan kepada dewa-dewa tertentu yang berhubungan dengan bangsa-bangsa dan nenek moyang. Kalau Anda baca di Ibrani 11 ayat 8-10, itu bicara saksi iman. Ini di-mute dulu ya, ada noise ya. Iya, betul-betul di-mute dulu. Aladin ya. Jadi di Ibrani 11 ayat 8-10 itu jelas ya. Di situ dikatakan saksi iman. Abraham ya, dia dengan imannya dia juga bertindak tanpa dia harus bertanya terlalu banyak dan dia mau diproses. Jadi Abram itu meninggalkan semua yang akrab, itu suatu tindakan iman yang luar biasa. Nah itu dibutuhkan bukan sekedar kemanusiaan Adam, tapi Allah memampukan itu, memberikan kekuatan. Mengapa? Karena Adam dianggap orang yang memang berkenan di hati Tuhan. Dia memiliki iman. Nah iman inilah yang sangat luar biasa. Teologi tentang iman Abraham faith gitu ya, itu sangat luar biasa bagi Kristenan. Nanti dalam teologi perjanjian, jelaskan lebih lanjut. Ya. Moderator. Silakan Pak dari Muslim tadi yang bertanya. Ya, mohon Bisa buka menanggapi. screen-nya, pertanyaan-pertanyaan. Dibuka. Ya, baik ya. Terima kasih tadi Pak Tolong Erben disiplin sudah aja ya, 1 menit lah, Pak. Pak Erben sudah menanggapi, tetapi jelas Pak Erben mengatakan bahwa Abraham ke sana tidak ada tujuan ya. Berarti memang saya berkesimpulan pasti jawabannya bahwa Abraham itu dianggap piknik saja ya, sia-sia perjalanannya. Jangan framing, Sehingga- tidak ada yang mengatakan piknik, Pak. Anda menyimpulkan dari Ya. jawaban. Biar tidak dia boleh. selesaikan dulu. Tidak 2 bisa, menit. tidak Aduh, bisa aduh. moderator Kaisar tidak boleh. Bentar. Bertanya. Anda tidak Iya. boleh menanggapi. Jadi saya Menambahkan fokus jam- kembali Siapa kepada yang mengatakan tidak ada tujuan inti katanya? pertanyaan ini. Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada tujuan? Abraham ke tanah Siapa Negev yang itu, mengatakan hanya Tadi piknik? Bang Erben Tunggu menjawab bentar. tidak ada dijelaskan. ya, Bukan artinya Erben tidak ada menjawab tidak tujuan. ada. Stop. Tidak ada Beda antara tujuan. tidak menjelaskan Sudah dengan nanti tidak ada bisa, tujuan. ya. Nanti mungkin bisa Nggak diituin bisa, ya Pak, biar moderator jangan Pak. seperti ini dong, Di moderator. stop dulu waktunya. Moderator itu Ya, harus saya ingin bisa, mempertajam. Ketika Bentar, Bang dia tuh Justin. framing Nanti kita melakukan head to head. katanya piknik, moderator. Bentar, Ini Dia saya, yang bilang piknik bukan. Nanti ada Pak Moderator. Ivansnya ngomong dulu Pak. Bentar. Iya betul. moderator tidak boleh seperti itu, ditegaskan tidak boleh. Ini live. Biar Jika diselesaikan mereka dulu. mengatakan menambahkan sesuatu Moderatornya di luar bagaimana penjelasan Kang kami. Kaisar? Ini kan ada Iya, hak nggak jawab boleh tuh. dong. Tidak bisa. Jadi, Anda menambahkan tidak ada nggak yang boleh piknik ngomong ada begitu. framing yang di luar Ya, jawaban bentar. itu nggak boleh ditambahkan Pak Iwan. Ngawur itu, Ya, ya. kurang ajar. Saya bisa tidak langsung. Bukan, framing. sebentar. Bisa dijelaskan itu apa tidak ini? Bisa dijelaskan apa enggak ini? Itu aja dulu Nggak bisa pertanyaannya. kalau Ini Anda waktu seperti itu. stop Kamu ini, pergi waktu dari stop sini. nih. Kamu Ini pergi dari sini. Ya. Waktu ini stop. gimana ini Bang Kaisar ini? Sabarlah kawan. FIC itu Aduh. konses, udah. FIC bukan milik satu orang, konses itu bersama. Kalau Anda Betul. main seperti Ya. itu dalam berdialognya kurang ajar Nanti kau. ada waktu. Yang mana kurang untuk ajarnya? menanggapi. Tidak ada yang mengatakan piknik, kenapa kau Bang menyimpulkan Iwan piknik? sendiri yang ngomong kok.
Brengsek ya, Ivan brengsek turun kau. Waduh, Anda ini tidak Loh, Anda mau kan fitnah kok. Anda tidak Anda berpendidik. fitnah. Sabarlah. Ini Ketawa lagi kau. Sabar. emosi Udah. dia. Ini kan Astagfirullah. diberi Lu emosi pertanyaan. benar. Jangan emosi di rumah Jadi Anda lah, malu lah, Pak malu. Iwan, Tapi tidak salah, Pak emosi. Iwan, Ya, Anda Kurang ajar mempertajam sekali. Ya, sabar. Kami Pertanyaan, menjawab, Pak. Pak Kaisar, kami menjawab dengan Iya, benar. Dia menambahkan Ah. framing Dan piknik, pertanyaan brengsek. nanti. Tanya banyak. ya. Pertanyaan Iya, dulu betul. itu. Iya. Sabar, jangan emosi Betul. lah. Aduh. Ya Ini makanya gimana Ya, sekarang, baik. sih? oke saya tunjukkan. Hanya Saya berhak coba saya bertanya tentang mempertajam Islam. Oke, sebaiknya pertanyaan, Mbak. mohon maaf ya, sebaiknya kita di Ya. sini jangan berlaku brengsek lah ya dengan Ya. Dan dilarang Anda juga yang itu brengsek, bajingan kau. menambahkan Makanya. kata-kata yang tidak ada pernah dikatakan oleh narasumber Kristen, Pak ya. emosi dia. Tuh ya. Ya, ya. Emosi Ini dong, waktu udah wajar saya dong. stop nih ya. Karena brengsek. Tidak ada yang mengatakan saya udah piknik, stop. kenapa dia Ya, mengatakan ya. piknik? Ya, mungkin Kok itu ada ajaran. katanya Pertanyaan aja, piknik? Pak ya. Ya, mungkin itu Pertanyaan, ajaran Pak. Anda lah, gak apa-apa. Besok Silakan, kita silakan. juga bertanya, Pak. Iya, betul. Ajaran Kan nggak kami mau jelas, kalian Pak. besok kalau Ajaran kita kami ego jelas. framing, Pak ya kan? Iya, Bener ajaran nggak? Anda mengajari brengsek ya. Iya, bener Itu kan? aja. Memang ajaran kami itu melawan ketidakbenaran. Anda mengatakan Udah, piknik. Justin, Oke, sudah udah, cukup, Justin. cukup. Biar lanjut, Kurang lanjut nih. ajar. Kami Ini tidak bertanya kami nih, menjelaskan bertanya ya, dengan Pak baik Iwan. kok. Sudah. Bertanya nih Pak Ya. Iwan ya, bertanya, mempertajam pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Kebanyakan Jangan ada PowerPoint nggak ada kata-kata yang poin. berani. Pertanyaan pertanyaan. Ya. Karena tadi Bang Erben menjawab bahwa Bertanya Tidak ada nggak usah tujuan. menyimpulkan saja. Sudah, Bertanya saja, Pak. kalau Anda tidak siap mendengar, tutup kuping. Susah amat. Pak Yang Erben lain, diam, biar yang saya lain hadapi bisa mereka. diam Kita gitu loh. denger aja, Kenapa bro. takut? Kenapa Bro. takut dengan saya? Takut Nggak. dengan saya kenapa kalian? Tutup, siapa yang takut? Anda yang tidak bisa tutup Kalau, kuping. kalau tidak takut, hadapi saya sekarang. Pak Erben minggir dulu sama saya. Udah bro, biar aja. Mau Kalau dihadapi apa? kalau dia Oh, bukan nggak itu ketawa kan Awi, ada moderator, otakmu bro. kosong. Kau minggir dulu Astaga. biar saya sama Ikhwan. Gak usah lah. Udah salah. Ya Jangan elah. ngomong kosong lah di sini, gak usah. Kapan Sa- sih Awi lanjut, nunjukin lanjut, data lanjut. sih? Nah, nanti saya tanggapi Anda. Sebentar, diam dulu. Kapan Sebentar. Awi nunjukin data kalau debat? Sebentar, saya Kapan? tanggapi dulu. Justin ini terlalu banyak bicara. Kapan, Waktu itu Pak? kan ditantang sama Anu. Ya, ini saya di mute. Oke ya, biar rapi nih. Tolong buka Oke. mute. Pak Iwan hanya mempertajam pertanyaan. Silakan Pak Iwan. Nggak usah ada narasi-narasi menyimpulkan Pak ya. Ini Kaisar, masalah bukan kitab buka Bapak yang kan. perlu Iya. aja, buka yang perlu Hah? aja, buka yang perlu aja biar Iya, iya. Oke ya, untuk giliran pihak Muslim ya, Pak Iwan, silakan. ya mau dibuka Mana Pak Iwan? screen-nya. Ya. Saya ingin mempertajam. Tadi kejadian 12 saya menanyakan apa tujuan Nabi Abraham ke Negev. Nah, tetapi saya melihat bahwa Nabi Abraham itu ke Negev bukan suatu hal yang dianggap biasa-biasa saja, tetapi ada suatu pesan penting yang harus dilakukan Abraham. Karena di kejadian 13 ya 1 sampai seterusnya juga diulangi di sana. Nabi Abraham juga berjalan-jalan ke tempat persinggahan dari tanah Negev sampai ke dekat Betel, ya. Sehingga tentu ini menjadi pertanyaan dan perlu jawaban dari pihak Kristen, apakah tujuannya ini ke Betel untuk apa? Ya, itu yang belum dijawab oleh pihak Kristen. Jadi saya mempertegas tentang hal ini, dan apakah Kristen tentu memiliki makna apa di sini, makna kaitan dengan ibadah atau tidak. Demikian. Baik, bisa Ya, langsung dijawab moderator. Pak Erben atau Pak? Dibuka mute-nya. Oke, aku yang jawab deh ya. Ini sebetulnya gampang jawab Muslim ini Pak karena Erben, dulu. Oke. Erben, aku dulu Ya. deh sebentar ya. Ya, cepat. Ya aku bisa share screen ya. Soalnya ini gini, ini adalah propaganda Muslim mempertanyakan tentang kitab lokasi Betel itu yang ujung-ujungnya Pak Ikhwan ini jual kecap Arab, dia menjual Betel itu dibilang adalah Bait Allah yang di Mekah. Betel itu lokasinya, tunggu Pak, diam ya. Betel itu lokasinya itu di sini nih Pak ya. Nah ini kan disebutkan ini dari Britannica.com. Ai dan Betel. Betel itu lokasinya nih. Baitin. Betel itu lokasinya di ancient city of Palestine, di Palestina. Located north of Jerusalem, di atas Yerusalem.
lokasinya di sini Pak. Ya. Jadi Anda jangan bilang-bilang tentang ayat di dalam Alkitab Kejadian 12 itu, terus Anda jual Mekah Pak. Jauh Pak. Ya. Nah, Negev itu, kalau Negev itu Anda harus tahu. Negev. Nih di sini ada petanya ya. Ini aku terlalu besar kali. Desert in Israel. Ya. Negev itu kalau Anda tahu lokasinya itu sekarang adalah di Yordan. Di Yordan, kalau Anda tahu daerah Yordan perbatasan antara nah ini ya, ini daerah Yordan ini perbatasannya sekitar sini. Nah, ini ya. Ya. Ini Anda harus tahu, Pak. Jangan Anda nyomot-nyomot ayat Alkitab terus Anda jualan kecap Arab supaya Anda punya dalil mendukung untuk jualan Al-Qur'an, jualan Islam ya. Al-Islam itu anakronik Pak, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ini faktanya Anda bantah dulu ya. Bethel itu lokasinya adalah di West Bank. Itu aja dari saya. Silakan tambahkan, Bro. Oke, bentar ya. Saya searching juga. Jadi dia kan tadi bertanya tidak utuh, tapi bernarasi aneh-aneh. Maka Yakub berangkat ke Berseba ke Padan Haran. Sampai di satu tempat bermalam di situ karena matahari terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di pakaian di sebelah atas. Maka bermimpilah ia. Ini di Betel ini. Jadi bukan tujuannya, pertanyaannya kan, apa tujuan Abraham pergi ke situ? Panggilan Abraham saya katakan dia menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan dalam perjalanan itu Abraham itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi untuk tanah Kanaan itu memang tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi jelas sekali ya di dalam ayat 89, kemudian dipindah dari situ timur Betel ya, Kejadian 12 ya. Kejadian 12 ini ada di sini ayat 8-nya itu dikatakan di sini, pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, di sebelah timur, lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Tapi tujuannya bukan sekedar hanya mendirikan mezbah, karena memang kemana Abraham pergi, rata-rata dia mendirikan mezbah. Ada dalam satu peristiwa dia tidak mendirikan mezbah dan itu terjadi kelaparan. Saya tidak menyebutkan, tetapi data lagi di sini lihat. Jadi Betel ini sebenarnya kota penting. Sampai suatu tempat bermalam di situ karena matahari terbenam, ia mengambil sebuah batu meletak di tempat itu, di alas kepalanya lalu meringkannya. Ini peristiwa yang sama di Haran. Kejadian 35 ayat 1-8 juga bisa dibaca, Yakub di Betel. Ini Yakub ya. Baru di Kejadian 1 Raja-Raja 12 ayat 26 juga, maka berkata Rehoboam, kerajaan ini kembali kepada Daud, persembahkan korban sembelihan Tuhan di Yerusalem. Maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka membunuh dan kembali di ini. Jadi sebenarnya ini daerah Betel ini, tanah Negeb ini, Betel menjadi kota penting dalam sejarah Israel. Di situ ya, tanah Negeb adalah gurun selatan, daerah selatan dan barat laut mati yang membentuk jembatan darat. Dan ini tidak ada kaitan dengan Arab sebenarnya, nggak ada. Ini daerah Semenanjung Sinai. Tadi sudah ditunjukkan Coach Shirley apanya ya. Oke, itu aja dari saya. Waktu habis. Moderator. Ya, karena waktu habis. Pertanyaan berikutnya yang berbeda. Oke. Pertanyaan berikutnya dari pihak Muslim yang siapa ya? Dipersilakan ya, 1 menit. Ya, tolong saja. Oke, tolong saya jangan di-mute lah. Nggak apa-apa kok, saya tidak akan menyela. Silakan gantian dulu. Silakan dibuka mute-nya dulu, Pak Amir. Oke, terima kasih. Saya mau nanyain ini. Aduh, ini setelah ini nanti Bang Tristan ya? Ya. Pertanyaan saya itu, ya pertanyaan yang dikonyolkan sama si Bangol yang dari ini nih. Terkait apa? Terkait dengan mungkin dari umat Kristen sudah mengenal bahwa Yesus adalah merupakan firman yang hidup. Berarti dari mulai dikandung sudah diperkenalkan oleh malaikat mau ngandung. Saat mau lahir
juga diperkenalkan. Dan saat umur 13 tahun, saat dia mau ke mana itu, ke Bait Allah atau apa itu ya, itu masih dicatat di dalam kitab. Nah, ini aku mau menanyakan terkait ini kan Yesus kan merupakan sosok yang paling sakral bagi umat Kristen. Saya yakin ini umat Kristen mengaku itu. Iya, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, saat Yesus umur remaja, kenapa nggak ada catatan terkait dengan ini? Ini kan remaja ini catatan yang paling harus terungkap sebetulnya. Tapi kan hilang dari peredaran. Apakah ini Yesus lupa ngasih tahu bahwa dirinya itu adalah firman yang hidup kepada murid-muridnya? Atau terkait yang lain? Karena ini nggak tercatat ini. Hanya umur 30 tahun tercatat. Habis ya, Pak. Silakan ini sesuai kan, dengan Satu ya. lagi. Iya. Oke, itu aja. Ya. Oke, Langsung dijawab ya. Ya, ini Oleh Pak Erben. pertanyaan yang basi sebenarnya. Jadi ini data-datanya saya jelaskan aja. Yesus hadir sebagai manusia dalam budaya Yahudi. Selama dia menjadi manusia, maka dia mengikuti budaya-budaya Yahudi. Ini data-datanya. Makanya Yesus mengikuti sekolah-sekolah Yahudi juga. Ya, ini data-datanya. Sekolah-sekolah Yahudi itu apa? Semua ada di situ. Mulai dari di jenis-jenisnya ya. Semua ada data saya. Cuma karena waktu sedikit. Ini contoh menurut hukum Yahudi, usia seorang anak digolongkan dalam 8 tahap. Yalet, Yonek, Olel, Gemul, Tab, Ulem, Naar, Bahar. Di dalam catatan Alkitab yang kita temukan itu ada 3. Bayi itu Yelet, kemudian usia di sapi itu Gemul, dan remaja Bahar 12 tahun. Ada datanya tentang Yesus. Setelah 12 tahun sampai 30 tahun apa? 12 tahun itu masuk sekolah namanya mitzvah, anak hukum, bar mitzvah. Di situ ya. Ada di sini. Baru kemudian setelah usia 13 tahun itu lanjut lagi namanya sekolah nisama, jiwa akali. Kemudian usia 20 tahun sampai 30 itu disebut mat midras. Dan Yesus mengikuti ini. Mengapa saya katakan Yesus mengikuti? Karena Yesus disebut rabi. Jadi tahapan pendidikan Yahudi itu sebagai berikut. Mikra, Misnat, Talmud, Midras. Sejak usia 30 tahun baru disebut seorang rabi. Kenapa Yesus dipanggil rabi? Karena memang Yesus sudah mengikuti sekolah rabi itu. Nah, cuma kalau orang nggak mengerti membaca ya repot. Jadi tadi dia katakan bahwa Yesus itu sejak dari rahim sudah disebut dia adalah Tuhan ya. Bahkan disembah oleh para orang Majus. Itulah hebatnya Yesus. Sejak di dalam rahim pun bahkan sebelum hadir dunia pun sudah menyatakan diri. Jadi saya punya data untuk membuktikan bahwa Yesus menempuh pendidikan imam. Yang kedua, buktinya bahwa Yesus mendidiki imam itu dipanggil sebagai rabi. Dia mengajar di Bait Allah. Tidak bisa orang Yahudi mengajar di Bait Allah kalau dia bukan sekolah rabi. Tidak mungkin juga orang Yahudi memanggil Yesus sebagai rabi kalau dia tidak sekolah rabi. Ya, ini yang ketiga ini bukti-buktinya. Kesimpulannya, jadi dari tahapan-tahapan ini terbukti bahwa Yesus itu hadir sebagai manusia yang sempurna, tak berdosa, menjadi teladan etika dan moral yang sempurna. Coach Erli tambahin. Ya, oke, aku tambahin, aku share screen juga, bro. Jadi begini, bisa tolong dimatikan ya, sebentar. Ini, jadi di dalam Matius, ini dari Yohanes dulu ya, saya tunjukkan. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Tujuannya apa yang dicatat di dalam Alkitab ini agar kita semua tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus, ya. Jadi nggak perlu mengisahkan tentang waktu Yesus itu umur 12 sampai 30 tahun itu nggak penting itu. Nah, tapi ini ada perkataan Yesus, pernyataan Yesus ya. Pada saat itu waktu Yesus ditangkap ya, ini di Matius 26 ayat 55. Sangkamu aku ini penyamun, ya. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, ya.
Saya tunjukkan ayat di dalam kisah di Lukas, waktu Yesus itu ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah umur 12 tahun dengan orang tuanya. Dia pergi ke Bait Allah dan hilang selama 3 hari, ya. Di sini dikatakan. Ya, akhirnya mereka menemukannya. Nah, di sini dikatakan, ya. Dan semua orang yang mendengar, ini dari Lukas pasal 2 ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kalau di Bait Allah, orang-orang itu biasanya pada usia bar mitzvah umur 12 tahun, itu mereka belajar, mereka mendengar, bukan memberikan jawaban. Tetapi di sini, dia mengajukan pertanyaan kepada para rabi di sana, dan dia memberikan jawaban. Ini dilakukan sampai Yesus umur 30 tahun. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, saya bisa ini dulu sebentar. Mempertajam Mempertajam pertanyaanku. Iya, silakan Pak. Ya, begini loh bro. Kan kalian mempercayai bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Masa firman yang hidup sebagai firmannya Tuhan, yang hidupnya, yang menjadi Yesus, masih sekolah. Dan itu nggak ada tercatat. Di dalam umur dari mulai 13 sampai 29. Secara logika kita sebagai akal manusia, apakah sebagai firman itu dia nggak memfirmankan, nggak ngajari murid-muridnya saat umur 20 atau 29? Tapi ini hilang dari catatan. Dari catatan apa? Dari catatan kitab itu sendiri. Masa Tuhan belajar sedangkan dia membawa firman? Secara akal kita sebagai manusia biasa. Karena kalian kan mempercayai bahwa Yesus adalah merupakan firman yang hidup, membawa Tuhan itu sendiri yang hidup di dalam tubuhnya Yesus. Ini kan berarti kontradiksi dengan apa yang dinyatakan kalian, bahwa Yesus adalah firman-Nya Tuhan itu sendiri yang hidup di dalam Yesus. Itu aja. Aku habis. Oke. Sudah ya Pak Justin. Oke, saya jawab. Bisa Inilah silakan. kalau nasibnya yang memaknai Al-Masih itu sebagai pengusap ya begini. Pertanyaannya gobloknya minta Dijawab ampun. aja, nggak usah bernarasi begitu. Jangan Diam, goblok-goblokan Pak, kamu Aduh, ini. ini kok orang Kristen kayak gini. Ditanya. Saya nggak nyebut nama. Ini saya nggak nyebut ini nama. ajaran kasih kayak gini memang ini nih. Saya Aduh, tidak nyebut nama. nggak usah perlihatkan ajaran kasih lah, nggak usah. Jawab aja. Inilah Udah, akibatnya Awi. kalau Aduh. tidak paham. Oke, inilah akibatnya kalau pinter banget memahami tentang Mesias. Al-Masih sebagai pengusap. Ya. Jawab Ada aja. diam dulu kau. Injil Matius itu memperkenalkan tentang Mesias, silsilah Yahudi Yesus, kelahiran dan pengungsian ke Mesir, perintisan jalan Sang Mesias, pembaptisan Sang Mesias, pencobaan Sang Mesias, pelayanan mesianis Yesus di sekitar Galilea, Matius 4, ya, Matius 8, dan seterusnya. Bicara tentang kemesiasannya, bukan biografi masa kecilnya. Tadi Pak Charlie sudah menegaskan tuh secara tersurat, dijelaskan. Para ahli Taurat bahkan berbincang dengan dia, mengakui kehebatan orang Yesus masa mudanya. Setelah itu dia ikut midras, tingkat mungkin SMA lah, kira seperti itu, lulus dan seterusnya, kuliah, kalau bahasa sekarang. Karena memang tidak boleh orang sekelas rabi itu, mulai istilah Islam kalian tuh mungkin berdakwah atau apapun itu, kalau kurang dari 30 tahun. Dan Injil Matius, Markus, Lukas, kira seperti itu, menjelaskan tentang pelayanan Mesias, bukan biografi. Kalau besar biografi, kitab suci kami bukan kitab suci rangkuman. Masih lebih mending kitab suci kami menjelaskan silsilah Nabi. Kitab suci tetangga sebelah, yang non-Kristen, kitab suci antikris, hanya merangkum tentang nabi-nabi. Saking merangkumnya tidak jelas, bablas. Tidak menjawab ini. Aduh. Diam dulu, Anda motong-motong seperti ini, kick saja nih Awi nih. Ya, jadi intinya ya, bukan buku biografi. Bahkan di kitab di Injil Lukas misalnya, itu juga Matius, Markus misalnya, Markus ya, kita lihat strukturnya, lihat. Bicara tentang apa? Pelayanan Yesus, pelayanan yang mula-mula, dan seterusnya, pelayanan di luar Galilea. Bukan biografi, kepo bener kalian.
menjelaskan tentang itu? Apakah di Quran kalian tidak menjelaskan? Kalau terkait tadi Pak Amir ya, mengenai firman, pemahaman mengenai firman tidak langsung seperti itu. Murid-muridnya langsung tahu bahwa dia adalah firman. Bahkan untuk mengimani bahwa Yesus itu Mesias itu butuh proses, diuji. Seberapa baik mereka memahami karya Yesus, tujuan pengutusannya dan sebagainya. Tidak dengan tiba-tiba Yesus, akulah firman yang dari surga, tunggang langgang semua manusia lari saat itu. Inilah Waktu buktinya habis. kalau Mesias itu diartiin pengusap. Oke, waktu habis. Oke, Oke. kita iklan dulu ya. Kita iklan, berikut mengganti moderator Gigi ke Bobby. Oke, Oke, Pak. thank you ya. Ini katanya hand keluar. Jadi Bobby, di sini kita diskusi satu arah. Kristen menjawab, Islam bertanya. Metode diskusi itu adalah 1 menit bertanya, 4 menit menjawab, lalu ada 2 menit pertajam pertanyaan, lalu 3 menit mempertebal jawaban. Acara malam ini, diskusi malam ini di-live-kan ya di Family in Christ Official tentunya, Urban Channel, CIA, Penginjil YouTube, dari Muslim mungkin Penunggang Kuda Channel, dan Tristan Muslim Corner, TMC. Mungkin Bu Uti juga live-kan juga ya. Aku sebutkan aja. Ya, discuss, subscribe, dan like ya. Penginjil YouTube udah belum? Penginjil YouTube. Udah gue bilang barusan. Like dan subscribe channel-channel yang kita sebutkan tadi. Oke, Bobby? Udah paham? Oke. Sudah siap. Ini Oh. tentang Islam bertanya, Kristen menjawab kan? Ya, Oke, siap. saya tambahkan sedikit ya. Teman-teman Kristen kalau bernarasi tolong dijaga juga, jangan sampai menyakiti teman-teman Muslim. Ya, supaya ini berjalan dengan baik, juga kan ditonton orang banyak. Ya, thank you. Santai ya. Oke, Bobby silakan, Bob. Oke, sekarang giliran pertanyaan Muslim baru. bertanya lagi. Berarti ini sekarang bertanya berapa menit ini? 1 menit. Berapa? 1 menit. Ya. Ya, gue ulangin, 1 menit bertanya, 4 menit menjawab, 2 menit itu mempertajam pertanyaan. Lalu berikutnya 3 menit mempertebal jawaban. Oke, siap, noted. Yuk, silakan pihak Muslim sekarang bertanya. Tolong dibuka mic-nya Bang Tristan mungkin. Coba Bang Tristan dibuka mic-nya Bang Tristan. Buka Bob. Bikin rapi Bob. Tristan. Muslim mungkin semuanya resen Muslim ya, biar di atas. Udah Tristan udah, silakan bicara. Bang Tristan, belum ini. Ya, udah saya unmute, ask to unmute. Silakan Tristan. Mungkin yang lain aja dulu lah. Oh ya, kalau gitu kembali ke, coba dibuka mic-nya Bang Wanwei. Wanwei masih ada ini, biar bagaimana dia juga Muslim. Wanwei. Yo silakan. Udah gue buka. Wanwei. Oke. Ya. Pertanyaannya bebas ya? Bebas. 1 menit ya, jangan lebih 1 menit waktu. Oke. Ada ayat dalam Alkitab, kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia, apakah mungkin dia itu pergi kepada dirinya sendiri? Pertanyaan kedua, kalau Yesus itu Tuhan, dalam ayat ini jelas bahwa Yesus itu memiliki Tuhan. Apakah mungkin Tuhan memiliki Tuhan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Wanwei pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali itu. Udah ada yang resen itu. Siapa yang bersedia menjawab? Yang resen. Ditanya dulu, siapkah menjawab pertanyaan itu? Silakan siapa yang bersedia menjawab. Dari siapa nih, Pak Erben? Nah, Ya, itu resen, Pawang Ular ya? Iya, Pawang Ular dulu ya ditanya. Siap gak dia menjawab? Kalau enggak siap, langsung di lower Pawang hand. Ular siap menjawab nggak atau enggak? Ini Saya sudah buka mute-nya. Pak, nggak dengar saya. Nggak dengar.
Nggak dengar, baru datang. Ya udah. Oh, ya udah, oke. Saya aku unmute. Ya, siap. Oke, siapa Pak Pak Kris. Pak Kris bersedia menjawab nggak Pak Kris? Ya, siap jawab. Oke, Silakan. siap. Silakan Pak Kris dijawab. Pertanyaan tadi yang saya jawab, kenapa kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia harus balik kepada dirinya sendiri. Bapak harus bisa memperhatikan akan jati dirinya Yesus sebagai manusia. Yesus itu kembali kepada Bapa di surga, itu menjanjikan kepada orang yang percaya dia akan menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus berbicara sebagai manusia ketika dia ada di dunia. Dan Tuhan, Yesus adalah gelar yang diberikan sebagai penguasa, sebagai raja di atas segala raja. Karena kerajaan Yesus itu bukan kerajaan dari dunia yang bisa hilang. Tapi kalau dari surga itu kerajaan tidak akan pernah hilang. Pimpin tempatnya. Itu aja dari saya. Silakan ditambahkan dengan yang lain. Oke, dari One Way, silakan untuk 2 menit pertajam pertanyaan. Enggak, mungkin kalau masih ada mungkin masih ada waktu, mungkin ada yang lain mau tambahkan. Mungkin begini moderator, kalau belum habis waktunya kan 4 menit itu kan. Saran aja, kalau enggak ya. Oke, siapa langsung yang Kristen buka mute-nya langsung aja. Erben. Pokoknya yang Kristen aku buka aja unmute-nya, tapi siapa yang nggak tertib aku mute langsung gitu aja. Modomyo ini siapa? Modomyo ini Kristen atau Islam? Kristen. Oke, Saya yang silakan. jawab. Siapa yang Saya yang mau jawab jawab? Iya, jawab. Pawang. Aku ya. Pawang, silakan. Sisa waktu terbatas saya, silakan. Iya, kalau saya nilainya gini aja, kasih taunya. Karena Yesus itu kan semuanya penilaian dari malaikat. Dan orang semua belum tentu percaya. Mau orang Majus kan yang ada ketemu kan cuma orang Majus. Yang orang lain belum percaya. Makanya data belum tertulis. Mungkin yang tertulisnya akhirnya dari semua murid yang ngikut dia pun ada yang nggak percaya. Terakhir yang membuktikan dia Tuhan itu Paulus sendiri dengan kuasa-kuasanya dan mukjizat yang dia beri, yang diperbuatnya dalam nama Yesus. Gitu. Jadi Mesiasnya itu baru orang percaya. Apalagi kita yang zaman sekarang, yang kita lihat kan sekarang mukjizat. Karena Tuhan maha segala-galanya. Yang nyembah maha mukjizat aja nggak punya mukjizat. Lucu sampai kesurupan di depan Ka'bah. Ya udah itu aja. Oke. Lanjut, Erben silakan. Sebenarnya ayatnya itu yang saya minta harus jelas. Kenapa saya minta ayatnya dengan jelas? Supaya saya tahu menanggapi. Karena ayat yang dikutip Wanwi tadi itu salah kalimat. Boleh sebentar di stop waktunya? Ayatnya mana Wanwi? Baik. Waktunya tanya Wanwi. Oh ya, saya butuh ayatnya supaya ada ayatnya. Iya, yang mana? Biar kami buka. Iya. Silakan. Di mana? Ayatnya adalah dalam Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes 20 17 pasal 20 ayat 17. Oke. Supaya pertanyaannya tepat. Ya. Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus katakan dia pergi kepada Bapa. Siapa Yesus? Tuhan. Jadi Tuhan pergi kepada Bapa nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan itu gelar kepenguasaan. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Makanya di sini harus dibedakan kata Allah dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memang kembali kepada Allah. Kenapa? Karena memang Yesus berasal dari Bapa, dia firman yang menjadi manusia. Tidak ada masalah dengan ayat ini. Menjadi rancu adalah ketika orang menyamakan arti Allah dengan Tuhan. Tapi kalau orang mengerti beda arti kata Allah dengan Tuhan, ayat ini tidak rancu. Di situ ya. Tapi begini lah Erben. Iya. Erben. Saya sebentar, ini Modomyo mau wakili siapa? Iya. Modomyo mau wakili siapa? Timer. Iya. Timer.
Ya, timer berapa menit lagi? Modem mungkin jangan dipotong dulu biar selesai Pak Erben. Baik. Jadi itu ya, Bapakku, jadi Bapak ini adalah panggilan kepada Bapak di surga. Bapak di surga itu ya Bapak dari semua orang percaya juga. Allahnya Yesus, ayah Allahnya orang percaya juga. Kenapa? Karena Yesus di sini berbicara dalam hakikatnya sebagai manusia. Jelas itu. Jadi orang Muslim harus membedakan dulu makna kata Allah dengan kata Tuhan. Kalau disamakan Alkitab jadi nggak bisa dipahami. Silakan teman-teman yang lain mau nambahkan. Justin mungkin silakan. Oke, Aku boleh. lanjut. Yang resen katanya. Iya. Jasen, iya. Tadi Belum. modem yuk respon. Si modem Nggak. dulu. Justin dulu. Modem yuk dulu silakan. Kalau Modem. waktu habis pasti Ya, dikasih tahu nanti. jadi begini, si One Way ini udah sering berdialog kita ya tentang Yesus ya. Kita udah jelasin bahwa Yesus dengan Bapa itu dapat dibedakan ya. Jadi tadi ada argumentasi dia yang sepertinya menyiratkan bahwa Yesus itu adalah Bapa gitu. Sang Firman itu adalah Bapa. Tentu Sang Firman itu kembali kepada Bapa ya karena dia dapat dibedakan dengan Bapa tapi tidak dapat dipisahkan. Itu rumusan di dalam ajaran kekristenan. Jadi jangan seakan-akan kesan kok Allah kembali kepada Allah begitu. Yeah. Memang hakikat Sang Firman ini adalah satu hakikat dengan Allah itu sendiri gitu. Tetapi bukan berarti Sang Firman adalah Bapa, bukan. Itu udah sering kita ulang-ulangi, tetapi selalu mereka ini membuat orang-orang Jerami dan memukul orang-orang Jerami itu seakan-akan itu pandangan Kristen. No, itu bukan pandangan Kristen begitu. Oke. Itu yang harus dibenahi dulu argumennya sehingga tidak mengalami cacat logika yang disebut dengan Strawman fallacies. Oke, lanjut. Saya rasa jawaban ketiganya sudah hampir sama dan jelas. Silakan gini aja, lanjut aja ke One Way untuk pertajam pertanyaan. Oke. Agar Waktunya pihak-pihak gimana, Kristen bisa mengeluarkan jawaban yang mungkin Anda belum paham, menjelaskan apa yang Anda belum pertajam ya, pertajam. Oke. Yang pertama begini, apakah mungkin dalam natur manusia pencipta sekaligus ciptaan? Yang kedua, kalau Allah itu bukan Tuhan, apakah Allah, kalau Yesus itu bukan Allah, apakah Allah itu Tuhan? Pertanyaannya singkat saja. Ya, ingat ya, saya ulangi lagi ya. Apakah mungkin, kan Yesus memiliki natur manusia dan natur ilahi. Apakah mungkin, ya, apakah masuk logika pencipta sekaligus ciptaan? Lalu yang kedua, kalau Allah itu bukan Tuhan, kalau Yesus itu bukan Allah, apakah Allah itu Tuhan? Kalau ya, supaya kalian jangan bingung, kalau Tuhan itu bukan Allah, berarti Allah itu bukan Tuhan. Silakan. Silakan Bro, Ya. Bro Justin. Saya kasih kesempatan Bro Justin. Silakan. Lekesar mungkin bisa di share screen timernya begitu teman-teman. Ada share screen biar jelas. Ya. Bro Justin, masih ada? Saya lebih tertarik Brother, membahas yang ya silakan. Tidak. Enggak, jangan membuat ini apa namanya pembahasan baru dulu Bro Justin. Tolong tanggapi hasil pertanyaan Saya lebih pertajaman. tertarik yang tadi. Saya lebih tertarik yang One Way tadi membahas Bapakku dan Allahmu, karena jangan membahas ketuhanan Allah, karena tadi One Way maksudnya jangan disimpulkan dulu. Saya juga tahu dalam berdialog ini. Oke, Saya siap. begini ya. Gini. Tadi Pak Erben sempat menyinggung beda Tuhan dan Allah, tapi menurut saya One Way tadi ingin mempertegas mengenai kata. Ini timer belum jalan, Lekesar. Timernya tolong jalankan. Oh alah. Ya, lanjut. Lekesar. Lanjut, Bro Justin, lanjut. Ya, jadi gini. Tadi One Way itu sebenarnya poinnya bagus ya. Yohanes 20 ayat 17. Tadi Pak Modom itu juga sempat menjelaskan. Pak Erben juga sempat menjelaskan sedikit tentang Tuhan dan Allah. Tetapi kata-kata di Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada stressing, ada penekanan di ayat ini. Ini sangat penting dalam keimanan Kristen mengenai ketuhanan. Jadi memang Yesus membedakan. Mengapa? Karena Yesus adalah firman Allah. Ya, jadi dia tidak pergi kepada Allah Bapa, tapi kembali kepada Allah Bapa. Kepergiannya dibedakan dengan kepergian kepada manusia yang nantinya akan kepada Allah Bapa. Justru ini menegaskan tentang praeksistensinya, dia adalah Sang Firman. Kalau teman-teman Muslim mau meluangkan waktu untuk ini, ada suara air ya, teman-teman Muslim mau meluangkan waktu untuk
mendengarkan mengenai penjelasan tentang praeksistensi Yesus yang adalah Sang Firman itu, pewahyuan dari Allah melalui firman-Nya. Jadi kalau ayat ini memang dibedakan antara anak tunggal Allah dengan anak Allah seperti manusia. Jadi saya itu mungkin yang lain mau tambahkan. Oke, silakan Bu Uti. Ya, Saya udah boleh open. saya? Sebentar Pak Modom. Bu Uti dulu, dia mau menambahkan tadi. Silakan. Bu Uti, tolong open mic-nya Bu Uti. Ya, terima kasih. Saya masih mau menanggapi yang itu tadi ya. Aku akan pergi kepada Bapa itu ya. Di dalam Yohanes 14 itu kan dia udah kasih tahu sebelum dia waktu dia mau ini kan, sebelum dia disalib kan dia udah mengatakan, sebelum dia bangkit itu dia mengatakan dia akan pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa di Yohanes 4 itu artinya kembali ke sorga. Ini kan satu konteks perjalanan dia. Nah setelah dia bangkit itu dia bilang dia aku belum pergi kepada Bapa. Memang dia akan kembali ke sorga. Adapun dia mengatakan tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah bahwa aku di situ kalau kita lihat ada tanda kutipnya enggak? Kalau ada tanda kutip itu artinya dia menyuruh supaya Maria berkata seperti itu, tepat seperti itu. Aku di situ adalah aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu gitu. Jadi aku itu Yesus akan pergi kepada bapaknya Maria, kepada bapaknya saudaranya Yesus, kepada Allahnya Maria, Allahnya saudara Yesus. Di dalam bahasa Inggris kan itu kita kenal sebagai namanya reported speech. Ya, jadi perkataan itu ditulis ya dalam bentuk reported speech itu artinya mengatakan kembali, menceritakan kembali. Jadi apa? Kayak saya nyuruh sama anak saya gitu loh. Kamu bilang sama mama mama mau pergi ke sini gitu. Nanti dia ngomong, mama mau pergi ke sini sama orang itu. Seperti itu sih sebetulnya kasusnya. Tetapi nggak ada masalah juga ketika Yesus mengatakan gini, aku akan pergi kepada Bapakku dan Allahku. Yesus memang pergi kepada Bapa ya, lalu kepada Allahnya. Tetapi bukan berarti dia punya Tuhan. Yesus kan memang Bapaknya kan dia datang dari Bapa. Lalu kepada Allah, Bapa itu kan Allah. Tetapi Yesus nggak pernah dia mengatakan dia punya Tuhan karena dia itu adalah Oke, Tuhan. waktu habis. Ya, siap Bu. Waktu Bu Uti. Ya. Terima kasih Bu Uti ya. Terima kasih. Lower hand semua. Nanti masih ada waktu nggak? Nggak ada. Sudah habis. Saya lower hand semua. Pertanyaan baru, siapa yang mau jawab langsung raise hand. Mungkin gitu lebih baik. Ya, silakan. Pak Penunggang, siapa Tolong next? buka mute-nya Bang Ikhwan. Pak Ikhwan. Oke, Pak Ikhwan lagi. Bobby, Pak Ikhwan. Itu aja bertiga, Pak Iwan, Pak Amir, One Way. Ya, satu-satu dibukanya. Ya, boleh dibuka screen-nya. Oh, boleh. Silakan Pak Ikhwan. Ya, baik. Saya ingin bertanya tentang tadi Bang Charlie menyampaikan bahwa Negev itu berada di Israel ya. Tetapi setelah saya membaca dalam kamus Ibrani, khususnya di 13:1, Negev itu artinya tanah selatan. Ya, walaupun memang petanya saat ini ada di Israel. Tetapi dalam kamus tanah Negev ini adalah arah selatan. Jadi Nabi Ibrahim itu dia ke wilayah Mekah ya. Di Kejadian 13:3 ini kita lihat di dalam kamus berjalan-jalan ini ya, kita lihat dalam kamus apa? Ya, dalam kamus Hebrew ini dijelaskan mengelilingi ya, berjalan-jalan mengelilingi, kemudian ini ya halwak mengelilingi. Bagaimana itu Pak Charlie? Ini di Mekah. Ya. Di sini dijelaskan. Udah Pak, sudah ditangkap jalannya. Pertanyaannya Pak, sudah ditangkap pertanyaannya. Silakan. Mekah ya, bukan di Israel tadi. Sudah ditangkap Pak, sudah ditangkap. Ya, Bro Justin dulu ya. Dia udah resen duluan. Silakan Bro Justin. Nah inilah, makanya tadi Pak Sali kan sudah menegaskan lah ya, jangan melakukan framing dulu, tapi cobalah menyajikan data komprehensif. Anda lihat ya,
baca sedikit demi sedikit, Pak, dari ayat 7 sampai ayat 14 ya, Abram itu masuk ke Mesir. Nah, ayat 8, dari sana dia melakukan perjalanan ke arah desa perbukitan di sebelah timur Betel dan mendirikan kemahnya dengan Betel di sebelah baratnya dan Ai di sebelah timurnya. Anda harus tahu juga Ai itu di mana. Berdekatan. Dan di sana dia mendirikan mesbah lagi bagi Yahweh, di mana dia berdoa dan menyembah Yahweh. Nah ini, kemudian Abram melakukan perjalanan dari sana setahap demi setahap melalui wilayah padang gurun selatan. Pada waktu itu, bencana kelaparan yang parah melanda tanah Kanaan. Ada bencana di tanah Kanaan, Pak. Dan ini memaksa Abram melakukan perjalanan ke Mesir dan tinggal di sana. Tidak mungkin dari Arab itu ke Mesir, Pak. Muter, ngapain? Di Arab tidak ada kelaparan, tapi di Kanaan. Jadi, kalau membaca itu harus komprehensif ya. Bahkan di ayat 10, Abram melakukan perjalanan ke Mesir dan tinggal di sana sebagai orang asing. Ketika ia mendekat ke Mesir, dia berkata kepada istrinya Sarah, ayat 11. Dengarlah, aku khawatir karena aku tahu bahwa kamu perempuan dan seterusnya. Jadi, Ai itu berarti tumpukan puing-puing kota Ai. Ai sering disebut sebagai El yang letaknya kira-kira 1 mil dari Betel kuno. Lihat di Yosua 7 ayat 2 dan Yosua 8 ayat 28. Jadi jelas kekristenan ketika menuliskan tentang ini itu harus komprehensif, Bapak juga harus lihat fakta teks di yang kitab yang lain di Yosua misalnya. Jadi saya itu saja ya. Ya, aku langsung tambahkan ya. Ini saya sambil share screen. Anda perhatikan lagi Pak Ikhwan ya. Ini dikatakan di ayatnya, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan ya, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu itu, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai lembu dan domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup untuk mereka ya. Ini. Nah, ayat 7, perhatikan Pak. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Kita perhatikan, Kanaan itu di mana, Pak? Ini petanya, Pak. Ya, orang Kanaan, ya, orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya, jadi ini jelas menunjukkan bukan orang Arab, Pak. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan. Dihabiskan aja Coach Erli. Iya, aku cuman nunjukin map. Jangan simple aja. Negep. Ini cocokmologi nih. Kebetulan waktu itu saya tunjukin kata Mekah nggak ada. Nih. Negep nih wilayahnya di wilayah Israel. Nah. Oke. Ini Google Map ini. Google Map. Oh iyalah. Jangan, nggak boleh. Bukan ini di live. Gimana? Jelas ya. Iya. Saya pernah menunjukkan peta di zaman Abraham. Itu pun aja berkelip. Bahkan aku bilang. Ini bro ya. Iya itu. Tidak pernah ke Arab ya. Enggak. Karena kenapa? Habis, sorry teman-teman. Wah habis ya udah. Ini namanya peta bulan sabit ya biasanya. Oke, ya silakan untuk Pak Ikhwan untuk mempertajam pertanyaan. Silakan. Boleh buka. Sorry, ke mute lagi sama saya. Silakan Pak Ikhwan buka sekali lagi. Ke mute lagi sama saya tadi. Buka Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, dibuka mute-nya Pak Ikhwan. Halo. Ya, screen-nya dibuka. Saya pertajam.
SG-nya sudah dibuka kok, Pak. Ya, jadi ini bukan saya cocokmologi ya. Ini saya gunakan kamus Alkitab. Perhatikan ya. Negev sesuai kamus Alkitab itu berarti ke wilayah Arab. Ya, ini Negev artinya selatan. Ya, Negev ya, selatan. Dibaca ya, sebelah selatan. Selanjutnya di dalam Kejadian 13:3 kita buka 13:3 kita buktikan ia berjalan-jalan dari tempat persinggahan dari tanah Negev. Apa terjemahannya? Sesuai dengan kamus Alkitab ya. Sesuai dengan kitab Ibrani. Ya, ia berjalan di sini kita buka ya kode 01980. Ya. Di sini berjalan artinya adalah dia bertawaf mengelilingi. Ya. Perjalanan mengelilingi. Ya, yang dia kelilingi adalah apa? Kita buka lagi di kitab Hebreu di kode apa ini? Tanah Negev, ya, kita buka. Maaf. Kita buka ke tempat persinggahan. Dia tawaf di sini Mekah. Ya, jadi dia bertawaf di Mekah. Kalau mau jujur terjemahan sesuai dengan terjemahan Hebreu ini. Ya, saya ulangi ya. Ia berjalan 09. Ini seharusnya diterjemahkan ia bertawaf mengelilingi. Ya, perjalanan mengelilingi ini. Mengelilingi, baca. Berkeliling. Nih. Ya, apa yang dia kelilingi? Ya, kita buka ke tempat persinggahan, ya. Ini, Makkah. Ya, jadi bukan peta palsu yang kau tunjukkan, itu penyesatan umat Yahudi. Ya, lihat, makanya kamu mau ikut Yahudi atau mau ikut terjemahan yang asli? Ya, waktu habis. Terima kasih. Oke, sebentar aku ngomong dulu ini. Ya, ini sedikit aja deh. Ini peta yang digunakan copyright Bible Study Press. Ini ya. Jadi kau bilang bikinan Yahudi. Yang dimaksud dengan perjalanan keliling itu ya ini peta bulan sabit. Kalau bisa dibesarkan lagi, Pak Erben. Iya, ini. Ini petanya. Ya, mantap ini. Jadi, ini petanya, Bos. Jadi bukan peta ke Arab. Ini dia. Jadi Abraham itu dari Urs-Kasdim ke Babylon. Baru dia pernah juga ke Asyur, pernah ke Haran. Kemudian dia pernah ke ini daerah, baru nanti pernah ke Mesir juga dia waktu terjadi kelaparan. Ini tidak pernah pergi ke Arab Saudi. Jadi saya nggak tahu juga dari mana datanya itu kok. Jadi jangan cocokologi. Inilah perjalanan kelilingnya. Lihat. Saya nggak ada lihat tadi kau tunjukkan di petamu itu perjalanannya seperti apa. Jadi itu bukan dari Alkitab, itu kamusnya aku ambil. Mungkin itu Alkitab mimpi. Coach Cherry lanjut, siapa? Ada yang mau lanjutin? Mungkin dibuka dulu. Dibuka. Saya mau share screen ya. Jadi gini, ini aplikasi kamus Alkitab tuh sudah ada ya. Anda bisa lihat nih ya. Di sini, ini kamus Alkitab nih ya. Nah, ini kamus Alkitab nih. Nah, saya buka ya, Negev. Anda harus tahu ini dulu ya, kata Arabia dulu. Arab. Anda harus tahu nih, ada Arabia. Itu bahkan suku Arabia itu ada di Irak. Bukan di Mekah yang Arab yang sebelah sono lah ya. Jadi jangan situ dulu ya. Kita lihat di Negev nih ya. Jangan Anda bayangkan tuh ketika ada kata Arab gitu, menunjuk kepada yang Arab sekarang Mekah gitu, jangan. Di Negev ya. Adalah daerah di sebelah selatan perbatasan tanah kebudayaan Palestina yang dihuni orang. Ya, bahkan dihuni oleh suku-suku Yehuda itu. Kayak Ratim, Kani, Yehuda, Kalab, dan Yarakmiil. Kalau ada
apa suku Arab, bukan berarti dari yang Arab sekarang Mekah itu, tidak. Nih, Negeb ya, suatu wilayah kering di selatan Yehuda yang dilalui beberapa jalan secara strategis. Nah, lihat Negeb mengacu kepada tanah di selatan Palestina. Tadi Pak siapa David ya itu menjelaskan tuh. Lebih dekat ke Israel, satu Palestina kan wilayah Israel gitu dulu. Bisa itu ya. Jadi kamusnya itu kamus dari mana tuh Pak Erben tadi tuh? Ya nggak tahu Silakan yang lah. lain. Ya, aku ini pernah aku tunjukin bahkan berkelit nih di peta nih di sekitar tahun ya sebelum abad pertama ya nih itu sesuai yang ditunjukin oleh Erwin. Justru tadi memaksa dengan istilah kata Mekah itu kan, Mekah aja nggak ada, mana Mekah? Jangan dipaksain lah, nggak ada ya nggak ada itu. Nih di sini daerah di sekitar Israel sini bahkan nih Kaidar aja di Sion sini. Ya, Kemana nih? waktu Udah, habis, itu waktu aja. habis. Bobby, waktu silakan Bobby, ambil alih Bobby. Oke, siap. Ini bagian pertajam pertanyaan sudah habis juga, sudah dijawab juga. Silakan kalau memang pertanyaan tadi dirasa masih kurang menjawab, ajukan sekarang aja nggak apa-apa. 1 menit. Siapa Muslim yang mau bertanya? Pak Iwan? Pak Saya. Iwan, Pak Wi. Pak Amir. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir Sebentar Pak Amir, nanti kalau ada Kristen yang kiranya sudah mengerti pertanyaan Pak Amir mau langsung menjawab, langsung resign aja ya, biar nanti langsung saya buka mute-nya. Oke, silakan Pak Amir. Oke. Ini terkait dengan apa yang dilakukan Yesus itu sendiri, yang katanya umat Kristen merupakan pengikut Yesus. Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret tempat ia bersandar, dan ia menurut kebiasaannya pada hari Sabtu, ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Markus 1:21, mereka tiba di kampung Kapernaum setelah hari Sabtu. Mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Nah, ini terkait dengan pengajaran Yesus, terkait dengan apa yang dibawa oleh Yesus itu. Pertanyaannya, 1, apa yang diajarkan Yesus dengan dia membawa Alkitab itu? Apakah kitabnya Markus, Yohanes, dan Matius, dan lain-lainnya itu? Yang kedua, apakah pengikut yang diikuti oleh umat Kristen itu pengikut Yesus termasuk untuk beribadatnya itu hari Sabtu, sedangkan umat Kristen hari Minggu? Apakah itu merupakan pengikut Yesus yang setia? Silakan. Oke, saya jawab yang pertama. Kalau Bro kita Justin dulu ya yang bentar, resen. Oh bentar ya, aja. oke, silakan. Singkat ya. Iya, oke. Kitab PB itu ditulis setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi kitab yang dipakai oleh Yesus itu adalah kitab PL semua. Itu sudah pasti. Kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Memperingati hari kebangkitan Yesus. Jadi bukan memperingati hari sabatnya orang Yahudi. Itu aja. Silakan lanjut yang lain. Ya, Bro Justin. Saya menegaskan aja Pak Erben sampaikan itu sudah sangat jelas ya. Hanya saja mereka kan tidak punya rangka berpikir seperti itu. Wajar saja ya pertanyaan seperti itu. Belum. Nah, ketika Yesus Kristus mengajar para muridnya, ketika dikatakan menjelaskan isi kitab suci, maksudnya adalah kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, termasuk juga ada kitab Mazmur. Jadi jangan bayangannya itu seperti apa ya. Jadi karena memang dianggapnya kitab suci itu suatu benda yang secara mistis turun dari langit ya, nggak bisa gitu. Kitab suci kekristenan itu berisi kesaksian manusia tentang peristiwa-peristiwa yang bahkan mereka anggap saat itu sejarah. Tetapi dari situ kita melihat pengilhaman Allah secara tidak langsung untuk mengungkapkan sesuatu. Bahkan ada yang berisi pengilhaman langsung berdasarkan penglihatan misalnya. Terus yang kedua mengenai sabat, yaitu sabat yang untuk noise ya, kebangkitan Yesus bukan berarti membuat sabat baru, tidak. Silakan yang lain. Silakan Bro Raf. Ya, pertanyaan
Pak Amir agak mabuk ya. Dikira ini tuh kitab tuh kedebuk dari langit. Enggak. Justru Yesus itu menjelaskan, menyikapkan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, yaitu Mazmur. Dan itu pun dan dijelaskan oleh salah satu rabi yang terbesar yang disayang oleh Rabi Gamaliel, ya tahu sendiri, yang pernah jadikan kejang-kejang oleh kalian sendiri, yaitu Rasul Paulus mengatakan hanya Kristuslah yang menyikapkan. Jadi yang diajarkan oleh Yesus itu berdasarkan rahasia yang ada di dalam Torah, Nevi'im, dan Mazmur, yaitu Ketuvim. Dan kedua, masalah sahabat, itu di Yesus itu adalah orang Yahudi dan dia betul memahami tentang tradisi Yahudi. Dan kenapa kami beribadah di hari Minggu? Hari Minggu itu adalah identik kepada hari yang ke-8, di situ ada tertulis di dalam Torah, dan itu pun di dalam kitab Nabi-Nabi, yaitu khususnya Yeskiel 48, di situ menyatakan hari ke-8. Nah, berbeda dengan kalian, yaitu hari Jumat. Itu sangat melenceng sekali. Ya udah, lanjut teman-teman. Oke, Pak Kris silakan langsung. Pak Kris, waktu di stop dulu tolong. Oh ya, silakan Pak Kris. Oke, untuk saudara Muslim, penulisan Alkitab itu dilakukan setelah abad ke-70 Masehi, sesudah Masehi, Pak. Jadi apa yang dibacakan oleh Yesus Kristus di Bait Allah itu semua adalah perjanjian lama. Alkitab perjanjian baru isinya adalah menceritakan bagaimana kehidupan Yesus selama ada di dunia, yang ditulis oleh para murid-murid Yesus, termasuk Paulus yang awalnya mencari pengikut Yesus untuk dibunuh atau diserahkan kepada mahkamah agama Yahudi. Bapak harus mengerti itu. Jadi kekristenan itu, Pak, adalah sebuah ajaran yang dikatakan oleh Yesus Kristus selama di dunia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya bisa nambah sedikit, mempertajam pertanyaan. Ya udah, oke. Oke. Ini masuk mempertajam ya. Mempertajam pertanyaan. Ya, oke, silakan. Di dalam Lukas itu Yesus membaca Alkitab. Berarti Yesus mengajarkan Alkitab. Nah, tadi Mas bilang berarti Yesus nggak mengajarkan perjanjian baru. Oke? Pengakuan Mas ya, yang diajarkan Yesus adalah Alkitab. Nggak tahu Alkitab yang mana yang diajarkan kepada murid-muridnya ini. Dan Yesus mengajarkan itu pada hari Sabat. Tapi kalian mengikuti ajaran siapa untuk hari Minggu? Karena Yesus, katanya pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus kan harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan hari Sabtu sebagai hari Sabatnya Yesus. Nah sekarang, apa dasar kalian terkait dengan ajaran yang mengajarkan terkait hari Minggu untuk beribadah? Atau mengajarkan lah gitu. Itu aja sih. Karena aku mempertajam terkait dengan apa yang di dalam Lukas 4:16. Yesus hendak membaca dari Alkitab. Oke, siap. Oke. Sudah. Oke, siap. Siap. Bro Ade, silakan Bro Ade dibuka mic-nya. Bro Ade Rion, silakan. Iya. Silakan. Oke, aku mau mempertajam aja tadi tentang ini, tapi ayat nih, sekarang aku pakai ayat. Tadi kan belum, kadang-kadang mereka tuh butuh ayat. Jadi perjanjian lama itu pun menulis tentang Yesus, Pak. Yesus itu dibicarakan bukan karena pas ada perjanjian baru terus Yesus baru ditulis, enggak. Di perjanjian lama pun Yesus ditulis, ini ada kata-kata Yesus langsung nih. Ini bukan kata-kata Lukas, perkataan Yesus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, perkataan Yesus yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, bukan tentang Muhammad. Dalam kitab Taurat Musa, Torah, dan kitab Nabi-Nabi, Nevi'im, dan kitab Mazmur, kitab pertama Ketuvim. Ini adalah berbicara kitab tanah perjanjian lama. Jadi ini berbicara tentang Yesus. Jadi seluruh kitab
berbicara tentang Yesus, Pak. Bukan hanya perjanjian baru, perjanjian lama juga seperti itu, dan ini bukan kata saya, kata Yesus. Terserah kamu ngerti atau enggak. Terkait masalah apa namanya? Ini tadi udah dijelaskan juga sama Edo tentang masalah apa namanya? Hari Minggu itu dasarnya kita itu hari kebangkitan dia. Dan pada hari Minggu itu para rasul juga memecah-mecahkan roti untuk memperingati kebangkitan dia. Sesimpel itu kok tentang sahabat. Sahabat itu artinya apa? Bapak tahu nggak artinya apa sahabat? Sahabatnya Ya. Yahudi dengan sahabat kekristenan itu berbeda maknanya. Sahabatnya Yahudi itu ada memperingati hari berhentinya Yesus, berhentinya Tuhan menciptakan bumi. Makanya kuduskanlah ini karena itu hari Sabat. Ada juga hari Sabat maknanya orang Israel itu dari Israel masuk ke tanah Kanaan itu memperingati itu, mereka sebutnya mengkuduskan itu dengan hari Sabat. Nah, sahabatnya kekristenan itu dengan memperingati Yesus itu bangkit, Pak. Itu penggenapan Yesus itu, kebangkitan Yesus itu. Sahabat kita kenapa beribadah di hari Minggu seperti itu. Kamu juga hari Jumat kan sahabatnya? Ya. Oke. Ini sebentar. Ini tahun-tahun penulisan kitab PL dan ini yang digunakan oleh Yesus. Ini ya. Ini baru dia. Jadi sudah ada ini. Inilah yang digunakan oleh Yesus. Kalau untuk mati Injil itu setelah Yesus berangkat ke surga, semua ada data kita. Jadi untuk PB saya belum lihat. Nah, ini nih. Ini semua ada. Oke. Jadi oke, udah. Ya. Silakan Pak Manguni. Pak Manguni, silakan dibuka mic-nya. Langsung aja ngomong sambil saya tunjukkan data, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita lihat bahwa bagaimana kita perjanjian lama adalah satu bayang-bayang sebelum kedatangan Yesus, tetapi pada perjanjian baru itu adalah satu wujud nyata di mana Yesus telah datang. Dan ketika itu bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai juru selamat dan Tuhan, itu adalah satu perwujudan dari perjanjian lama yang kita sebut adalah bayang-bayangnya. Bagaimana juga Yesus sebagaimana juga perjanjian lama dicatatkan bahwa bagaimana ketika bangsa Yahudi atau bangsa Israel ketika mereka berdosa, mereka harus menumpahkan darah dari binatang yang tidak bercacat. Dan pada perjanjian baru Yesus menyatakan dirinya yang tidak bercacat. Soal hari Sabat. Hari Sabat bagaimana ketika itu Yesus juga menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan begitu juga kita pada hari Minggu itu juga dinyatakan bahwa semua bapak-bapak gereja melihat satu momen di mana satu kebangkitan tidak merubah. Tetapi yang anehnya ketika ada agama lain yang menyatakan dirinya penyempurna, mereka merubah hari Sabat yang hari Sabtu adalah hari Jumat. Dan ini perlu dipertanyakan, apakah Tuhan merubah dan di mana tertulis ketika Tuhan merubah dari hari Sabtu ke hari Jumat. Dan inilah yang harus kita pertanyakan dan kita garis besar bawahi. Oke, terima kasih. Oke, mantap Pak Manguni. Silakan Bro Raf. Bro Raf langsung dibuka mic-nya. Waktu habis, Bobby. Oh, waktu habis. Oke. Silakan teman muslim lagi kalau masih ingin meneruskan pertanyaannya Bro Amir diwakilkan. Atau mau pertanyaan baru silakan. Karena teman-teman atau sudah selesai menyerah. Teman-teman Kristen. Siapa? Silakan bukakan lagi apa Pak? Masih ada Pak One Way? One Way masih ada? One way. Oh, kita siap sampai jam 6 pagi, tenang. Aku pamit lah dulu ya. Terima kasih lah. Iya, aku udah marahin nanti aku. Oke, teman-teman yang ada di Zoom dan ada live YouTube. Aku dimarahin nanti. Udah cukup. Iya. Oke lah Erben. Oke. Ya. One way-nya dia nggak aktif mic-nya. Pak Awi. Oke, silakan Bang Iwan aja Bang Iwan. Mas Ikwan, silakan udah dibuka. Tolong di-unmute. Sudah, silakan di-unmute sendiri. Mas Ikwan. Coba dibukakan mic-nya Pak Munir juga. Pak Munir kayaknya nih mau bertanya Pak Munir. Monitor ke Pak Munir. Sudah saya unmute. Jangan nyanti terus semua ini. Pak Munir. Ya, kalau gitu ditutup aja acaranya kalau gitu. Iya, tutup aja kayaknya sudah. Kayaknya besok ini yang buat Pak Awi besok yang pertama deh. Enggak, besok itu jangan terlalu malam.
Ya, besok kita yang bertandang ke tempat mereka, bro. Ya, Oh, silakan. siap. Geser, gimana? Mereka di sini, Pak. Nggak apa-apa, biar saya Oh, di di sini sini aja, biar aja. kita di sini aja. Nanti Ya kita udah. Iya, atur, Mereka di sini. nanti kita besok atur ulang masalah kandang tandang gitu, nggak apa-apa. Tapi besok Nah. biar kita ke sini aja, karena ini kan belum dibicarakan mengenai kandang tandang. Tuh. Boleh, boleh. Oke. Kadang-kadang belum ada. Belum dibicarakan, Mungkin belum dibicarakan. lebih awal ya Pak Awi ya, biar Ya, bisa ya, lebih ya. panjang. Ya, Oke. ya. Siap. Baik, Coba dibuka jamnya, coba Bang Iwan, Bang Iwan tidur coba. Udah, Oke, udah, iya, iya, oke. udah dibuka kok. Oke lah Kita kalau gitu ya Pak Amir, dibuka pintunya Pak Amir. Amir, silakan. Oke, selamat Ya, malam ya. semua. Pak. Gimana? Oh, Pak Iwan langsung nyambung. Itu pawang ular, kenapa ketawa itu pawang ular itu? Nih, Bang Iwan, Dibilangin Besok Yesus jam berapa membacakan tuh, kitab nggak percaya. ya Wah, besok kita jam-jam 11 lah waktu Jakarta ya kan. Oke. Ya udah, kalau gitu silakan ditutup dulu aja acaranya lah. Closing acara dulu. oke. Dari silakan. Muslim Di, silakan. Nanti di kita closing. ya atur ulang yang lebih inilah. Ya, Silakan di Lekesar aja. closing aja. Lekesar Moderator, pintu. moderator di closing aja Dari moderator. sini. Silakan. Oke. Terima kasih ya. Acara diskusi ini sudah selesai ya. Live YouTube yang melivekan diskusi ini adalah dari tentunya Family in Christ Official, penginjil YouTube, Urban Channel, CIA, mungkin ikuti Wiltimena Channel, penunggang kuda channel, mungkin Pak Munir itu apa? Ustadz Akal Sehat ya. Oke, tolong di subscribe and like ya. Sampai ketemu besok dengan diskusi yang berbalik, Kristen bertanya, Islam menjawab. Oke. Tetap di Zoom FIC. Iya, iya. Oke, terima kasih. Coba buka mic-nya Bang Moderator. Tristan. Bang Tristan ini kok diam terus ini Bang Tristan. Kita buka semua, security kita Enggak, buka. itu kenapa saya ketawa itu buat si Amir. Itu ayat 17-nya udah kejawab. Kitab Yesaya. Pak Amir, Pak Muhammad itu pernah baca Quran nggak, Pak?